Jadi kalau kita melihat ada umat yang penuh dengan dosa, kemungkaran, kemaksiatan, yang hidup sangat maju, senang, bahagia umpamanya di segi duniawinya, hartanya banyak, melimpah luas, dan segala macamnya, ingatlah bahwa itu adalah istidraj, bahwa itu sebetulnya Allah katakan, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Oleh sebab itu, maka bencana, sebagian dari bencana adalah buah dosa perbuatan manusia. Dan juga bencana kadang-kadang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah kita mempergunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Marilah kita manfaatkan untuk perbuatan kepada Allah. Sementara sebagian orang justru memanfaatkannya kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah, mulai dari matanya, telinganya, dan lidahnya, sering dipergunakan untuk hal-hal yang haram, untuk film-film, nyanyi-nyanyian, dan berkata bohong. Makan, minum, serta pakaian kita bersumber dari usaha-usaha yang haram, mungkin dari hasil rampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, sogok, atau hasil tipuan, judi, penjualan CD porno, dan seterusnya. Itulah barangkali diri kita. Apakah kita tidak pantas untuk diazab? Di manakah Allah akan mengabulkan doa kita? Sementara keadaan kita selalu bergelimang dosa, selalu dengan hal-hal yang haram. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW mengisahkan seseorang yang menemui kelelahan dalam perjalanan yang panjang, dalam kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi oleh debu. Lalu dia mengangkat kedua telapak tangannya kepada Allah ke langit sambil berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Allah kata, Rasulullah SAW sebutkan, yang mana di antara doa yang paling makbul itu adalah doa seorang musafir. Dan ini adalah dia dalam kondisi, yaitu doanya bisa dimakbulkan, tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Rasulullah katakan, Anna istajabu lahu, wa mat'amuhu haram, wa masyrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Di mana Allah akan memperkenankan doanya, sedangkan makanannya dari jalan yang haram, minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan dia dibesarkan dari yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi walaupun kita zikir jama'i, pakai dasi, pakai mobil, sementara alat-alat kendaraan, fasilitas yang kita ajak ke zikir jama'i, beristighotsah itu adalah hal-hal yang haram, bagaimana akan dikabulkan doa kita oleh Allah, sementara masih kita belum bertobat kepada Allah. Dari hadis di atas jelas sekali bagaimana akibat dari menikmati suatu hal yang haram, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dia dikabulkan doanya. Karena dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa doa musafir itu sangat terkabul sekali. Tetapi ada hal yang menghalangi, yaitu memakan harta yang haram. Kisah di atas bisa untuk kita jadikan sebagai pertimbangan dan dalam menilai kondisi kita. Tapi Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Apakah kita akan menunda taubat itu sampai azab Allah yang lebih besar datang kepada kita? Mari kita simak firman Allah, walau yu'akhidhallahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhumullahu ila ajal musamma fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menyiksa manusia sesuai dengan kezaliman mereka, setiap berdosa kita langsung dibalas oleh Allah. Niscaya tidak akan tertinggal di permukaan bumi ini satu pun dari binatang melata. Tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah bahwa Allah tidak mengazab kita, masih sayang Allah kepada kita, masih membuka pintu taubat bagi kita. Oleh sebab itu marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dikembalikan nikmat-nikmat yang telah hilang dari kita. Oleh sebab Allah janjikan, walau an ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri ini mau beriman dan bertakwa, Allah berjanji, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka keberkatan dari langit, pintu-pintu rezeki mencurah dari langit dan juga dari bumi, hasil-hasil bumi yang menumpah luah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan. Apakah itu mendustakan ayat Allah atau rasul-rasul Allah? Maka
kami azab mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Itulah janjian Allah, ya, dan juga ancaman Allah bagi umat manusia yang tidak mau beriman dan bertakwa. Allah menyatakan pula dalam ayat di atas bahwa kesejahteraan dan kemakmuran hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan adab suatu penduduk suatu negeri kecuali mereka itu melampaui batas dalam kezaliman mereka, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu Allah katakan, "Wa ma rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan berbagai negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga firman Allah, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Ya, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri kecuali penduduknya, ya, dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi artinya apa? Jelas bahwa sebab datangnya bencana dan musibah kadang-kadang atau balasan dari dosa kita. Demikianlah semoga apa yang kita sampaikan ini, namun pada manusia saat ditimpa suatu musibah atau cobaan terbagi kepada 3 bentuk. Ada orang yang menghadapi musibah, ya. Bentuk pertama, ada orang yang dengan datangnya musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah, ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini, maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, digambarkan oleh dalam firman orang ini, yaitu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatu min rabbihim wa ulaika 'alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sesungguhnya kami akan menguji dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan jiwa serta kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menerimanya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bentuk kedua, ada orang yang dengan datangnya bencana atau musibah, seketika itu dia tertunduk dan bertobat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah pada saat itu saja. Tetapi setelah musibah dan bencana itu berlalu, ia kembali kepada kedurhakaan kepada Allah, kemungkaran. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dia lakukan sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan oleh Allah, wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang mereka lakukan. Ya, ketika datang musibah, rajin dia sholat, rajin ke musala dan segala macamnya. Tapi tatkala kembali musibah hilang, dia reda, dia kembali kepada kemungkaran yang sebelumnya. Demikian pula bentuk yang ketiga, ada orang yang ketiga ditimpa bencana atau musibah, justru semakin bertambah durhaka dan bertambah kufur kepada Allah. Dia semakin berjadi-jadi melakukan maksiat dan kemungkaran tersebut. Bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Apakah itu mencuri, merampok, berzina dan segala macamnya. Bentuk maksiat dan segala macam bentuk maksiatnya. Serta manipulasi bantuan yang disalurkan untuk membantu orang-orang yang sedang menderita akibat bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan Allah dalam firman-Nya, "Walaqad akhadnahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Dan sesungguhnya kami telah menimpahkan azab kepada mereka, maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, dan juga mereka tidak mau merendahkan diri. Ini Allah gambarkan. Oleh sebab itu mereka tidak mau kembali kepada Allah ketika diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali apa yang dapat kita sampaikan kali ini. Maka melalui apa yang kita paparkan di atas, bahwa jalan keluar dari bencana dan musibah ini adalah dengan bertaubat kepada Allah dari mengerjakan segala bentuk dosa dan memohon keampunan kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan yang ma'ruf dan beramal soleh. Ya,
Dalam bertobat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut dengan spontan. Kedua, menyesali perbuatan tersebut dengan sepenuh hati. Ketiga, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Keempat, mengembalikan hak orang lain kepada si pemiliknya. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi para pendengar dimanapun kaum muslim berada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang begitu sangat gamblang berkaitan tentang tema kita pada malam ini, akibat-akibat buruk perbuatan dosa. Dan insyaallah akan kita buka beberapa menit untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan tema pada malam ini. Jangan kemana-mana, kita jeda sejenak. Kita tetap akan kembali sejenak setelah jeda yang berikut ini. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجاء راديو دعوة Ahlussunnah wal Jamaah للذاكرين والذاكرات. Yang rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM. Bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, kajian kita malam ini secara langsung dalam pembahasan akibat buruk perbuatan dosa. Dan kurang lebih 1 jam tadi dibahas berkaitan tentang tema kita malam ini. Untuk selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi secara langsung di 8236543. Dan untuk yang pertama, kita angkat telepon yang pertama saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dari Indah, Bintaro. Dari Bintaro ya, silahkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau nanya, saya salah apa dosa sih jika saya keberatan bila keluarga suami saya mencampuri kehidupan rumah tangga saya, sampai hal-hal kecil aja mereka mencampuri gitu loh. Ya, sepertinya diatur-atur gitu. Bagaimana pendapat Ustaz? Udah itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dalam masalah pengaturan, memang di antara persoalan berkeluarga kadang-kadang datang dari pihak ketiga. Ya, jika hal itu terjadi, ya, hal yang dicampuri bukanlah hal sifatnya umpamanya. Kalau itu nasihat, barangkali itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau hal itu tidak nasihat, barangkali akan menimbulkan kezaliman dalam keluarga, berbuat zalim seorang suami kepada seorang istri. Nah, itu barangkali ini yang menjadi dipertanyakan. Tapi kalau itu adalah nasihat, itu hal yang wajib kita terima dari siapapun saja, sekalipun dari keluarga suami kita. Tetapi hal itu apabila hal yang membawa kepada terjadinya suatu ketimpangan, kezaliman, maka hal ini baiknya kita rembukan dengan suami kita secara baik-baik. Ya, dengan mengingatkan dia kepada hal-hal yang baik. Jika tidak mampu, maka hal itu dengan cara barangkali memanggil orang yang bisa mampu menasihati suami kita atau menasihati keluarga suami kita, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari Ibu Nani ya, di Depok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini, bagaimana caranya orang mendapatkan hidayah ya Ustaz ya, sedangkan dia tidak mau mencari, dia juga meninggalkan sholat. Bagaimana caranya dia dapat hidayahnya? Apakah dia termasuk kategori orang yang kata Allah tadi, jika Allah menutup hatinya, sekalipun kau memberi petunjuk, tidak akan dapat petunjuk selama-lamanya? Mohon penjelasannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun bagi kita sebagai orang yang menasihati, maka kita wajib menasihati orang itu sampai nafasnya ya dihembuskan terakhir, nafas terakhirnya dihembuskan oleh dia. Sebenarnya Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Thalib, karena kita tidak tahu apakah orang memang sudah ditakdirkan Allah, ya, hatinya ditutup. Tapi kita adalah mewaspada diri terhadap dosa-dosa kita yang akan bisa menghambat kita dari menerima kebenaran. Itu maksudnya. Adapun kita sebagai orang menyuruh kepada nasihati, kita suruh dia bertobat, kita ajak dia kepada kebenaran, ajak ke majelis ilmu, itu wajib. Bukan kita sudah cap orang ini, oh ini sudah hatinya sudah membatu, tidak. Tapi kita ini adalah membab tarhib, ya, khasyah, takut, khauf, bahwa hal-hal ini bisa berbahaya. Di antaranya kenapa orang tadi membuat tidak mau menerima kebenaran, itu adalah akibat dosanya, ya. Makanya kalau akibat dosa, artinya apa? Dia harus bertobat dari dosa sehingga dia
kebenaran, mampu menembus hatinya. Artinya kalau dia selama ini dia tidak sholat, mari lakukan sholat, bertobat dari meninggalkan sholat. Kalau selama ini dia tidak bisa tidak mengerti tentang ajaran-ajaran agama yang sifatnya dibutuhkan oleh individu-individu secara wajib, maka dia wajib mempelajarinya, yaitu bertobat dari hal-hal yang haram segala macamnya. Kalau memang dosa yang menghambatnya, maka yang kita seru pertama sekali dia bertobat dari dosanya agar dosanya terhapus dan kebenaran mampu memasuki hatinya. Allahu a'lam. Baik, kita angkat satu penelpon kembali sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Yanti di Bekasi. Bekasi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz ya, anak pada zaman dahulu memang sering mengalami melakukan dosa yang sangat besar juga, dosa syirik antara lain dan maksiat yang banyak ya. Tapi dikala ini kan sudah menyesali semua dengan sungguh-sungguh, sudah bertobat meninggalkan semuanya ya. Nah ini Ustaz, dari dosa-dosa yang telah dilakukan pada zaman dahulu ya. Nah ketika anak ini udah bertobat dengan sungguh-sungguh dan menyesali dan meninggalkan semuanya, sudah menerima dengan ikhlas gitu ya. Sekarang pun ibadah juga dengan sungguh-sungguh dilakukan, misalnya ibadah dengan menangis kepada Allah, semuanya dilakukan hanya karena Allah ya. Kemarin itu juga tertimpa musibah kembali, jadi ada sedikit kegelisahan gitu, apakah akan berlanjut seterusnya seperti ini gitu, karena anak udah mengalami semuanya, kehilangan harta dan segalanya ya, dengan kecelakaan juga anak saya juga ya. Bagaimana Ustadz ya cara menguatkan hati anak kembali yang sekarang ini udah mulai goyah gitu ya. Udah itu aja Ustadz yang anak ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita bedakan di antara orang yang berada dalam ketaatan dengan orang yang ada dalam kemaksiatan ditimpa musibah. Kalau dia di dalam ketaatan kepada Allah, lalu dia mendapat musibah, cobaan dari Allah, maka ini adalah ujian baginya. Oleh sebab itu Allah Rasulullah SAW sebutkan bahwa orang beriman itu diuji dengan sesuai kadar keimanannya. Diuji dengan sesuai kadar keimanan. Al-amsal fa'amsal wal anbiya asyaddu bala'an. Jadi nabi sekalipun itu diuji, bahkan nabi lah yang orang paling berat diuji keimanannya. Ya, banyak para anbiya yang diuji dengan berbagai macam bentuk. Penyakit yang macam-macam. Ya, banyak ujiannya. Jadi oleh sebab itu kalau kita dalam ketaatan berarti kita menerima ini adalah kesabaran, bahwa Allah sedang menguji keimanan saya, bahwa Allah hendak meninggikan derajat saya. Ini yang harus kita terima ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah dan mendapat cobaan dari Allah, maka itu kita terima sebagai hal yang kita sabarkan, sebagaimana dalam kitab kata Allah dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan ini, yaitu bahwa Allah menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar dan kekurangan segala macamnya. Maka hal itu merupakan itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita, bukan dalam rangka marahnya Allah kepada kita karena kita dalam hal ketaatan kepada Allah. Sebaliknya jika seseorang dia berbuat maksiat lalu dia tidak ditimpa apa-apa, maka justru dia harus berhati-hati. Boleh jadi itu adalah istidraj. Bagaimana Allah katakan tadi, ketika dia meninggalkan peringatan yang diberikan Allah, dia dibukakan oleh Allah baginya nikmat-nikmat. Ketika dia bersenang-senang dengan nikmat itu, Allah berikan azab kepada dia secara tiba-tiba. Jadi jangan apabila kita ditimpa musibah dan kita dalam hal berbuat taat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, hal itu adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan kita menerima dengan kesabaran. Dan kita wajib semakin taat kepada Allah, bahwa kita sedang itu sadar bahwa Allah hendak menguji kita dan keimanan kita. Itu oleh sebab Allah sebutnya sibannas ayakul amanna wa hum la yuftanun. Jadi para sahabat saja banyak fitnah-fitnah, cobaan-cobaan. Apakah manusia itu mengira cukup dia mengatakan kami telah beriman lalu dulu tidak diuji? Tidak. Oleh sebab itu Allah katakan juga ini alladzi khalaqal hayya wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita jika kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dalam menilai ketika seseorang dalam hal ketaatan kepada Allah. Boleh saja itu adalah takfir bagi hidupnya yang lalu-lalu, boleh saja itu derajatnya hendak ditingkatkan oleh Allah dan imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti ta'lim manhaj salaf selama kurang lebih 6 tahun, aktif dan rutin mengikuti kajian kurang lebih 3 tahun. Namun sekarang banyak kemunduran iman, ibadah dan lain-lain.
Ustaz, bagaimanakah mengatasi dan mengembalikan hati anak yang telah kendor atau hampir hilang dengan realitas zaman yang penuh serangan syahwat dan syubhat? Jazakallah khair. Yang pertama sekali adalah az-zumala, teman. Maka kita wajib berteman dengan orang-orang yang beribadahnya bagus, dengan akhlaknya yang bagus. Ketika kita berteman dengan orang ini, maka kita dengan sendirinya akan termotivasi ketika kita melihat hal-hal yang dia lakukan. Demikian pula apabila seorang senantiasa berteman dengan orang suka bermewah-mewah, yang gila kepada dunia, maka dia juga akan terpengaruh dengan sikap seperti itu. Ini yang pertama sekali. Kadang-kadang yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan kita. Maka kita wajib hadir selalu ke majelis-majelis ilmu, kemudian juga berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah, yang akhlaknya baik. Insya Allah dengan hal seperti ini akan kembali semangat untuk beribadah dan belajar. Kemudian juga kita satu hal yang kita katakan, bahwa manusia itu kadang-kadang memang ada kemunduran, kadang-kadang. Oleh sebab itu Rasulullah kata kepada Ambasah, as-sa'ah bis-sa'ah. Itu satu kali begini, itu begitu. Kalau sebab itu kata Rasulullah, kalau seandainya kalian seperti itu selalu, la safahat malaika fit turuqat, ya. Kalau begitu kalian tetap dalam ketawaan senantiasa dengan derajat yang menaik terus, secara kalian mungkin akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan. Oleh sebab itu maka kita memang kadang-kadang kita ada rasa sedikit kemunduran, namun hal itu tidak kita ikuti, tapi kita cepat istidrak, kita cepat menyadarkan diri kita, memotivasi kita kembali, ingat bagaimana faedahnya ibadah, senangnya jiwa kita. Ini suatu kisah yang baru beberapa hari ini, kebetulan orang yang kembali kepada kebenaran setelah dia bergelimang dengan kemaksiatan, dia gambarkan bahwa dia sebelum mengenal dia hidup dengan kemewahan yang melimpah ruah. Tahu-tahu setelah itu ditimpa oleh cobaan-cobaan yang tak habis-habis sampai dia jatuh semiskin-miskinnya. Bahkan anak tidur di rumahnya dia sendiri, itu gubuk, tapi anak senang di rumahnya dia. Diajak oleh, diceritakan oleh dia, begini keadaan saya dulu Ustaz. Tapi sekarang walaupun hidup saya sebegini, ketika saya telah mengenal manhaj salaf, telah mengenal agama ini, katanya jauh lebih nikmat, tidak bisa saya bandingkan, tidak bisa sama sekali. Walaupun begini saya puas, senang, katanya. Tidak apa dulu yang saya katakan itu, apa yang saya nikmati dulu rupanya nggak ada sama sekali. Walaupun saat itu katanya, ya ada di antara mereka yang bekas bintang, ada 2 orang waktu itu bercerita, ya itu dia katakan, dia menceritakan bahwa nikmat ketika dia kembali kebenaran, katanya sekarang saya puas saya, nggak tahu apa membuat saya senang dan puas saya, seolah-olah bahkan katanya keadaan saya itu kadang-kala itu katanya, pagi saya keluar untuk cari beras hari ini, sampai zuhur kadang-kadang belum dapat, sampai asar baru dapat, itu anak-anak saya sudah tidur, tapi katanya saya kok tidak bisa, tidak ditimpa oleh rasa gelisah saya. Istri saya tenang, anak saya juga penerima, saya puas rasanya. Begitu keadaan saya sekarang. Tapi dulu saya memiliki kesenangan-kesenangan yang bersegala macamnya, nggak pernah saya dapatkan kesenangan, kepuasan. Entah apa yang ada dalam diri saya sekarang ini, nggak tahu gitu. Dia merasakan suatu nikmat yang nggak bisa dia gambarkan kepada orang lain, seolah dia ingin menceritakan nikmat itu kepada anak begitu. Gitu dia gambarkan saat dia telah mengenal agama ini, katanya. Senang sekali sayang, sehingga dia, saya lihat begitu bergembira dia, ya, ketika dia mengenal agama ini kembali. Ya, saat itu saya juga merenung, subhanallah, orang ini mampu meninggalkan kehidupan yang begitu, gajinya mungkin 1 kali panggil sahaja acara itu 2 juta di gajinya. Tapi dia tidak mikir itu, ditinggalkan. Pekerjaannya hari ini salah satu dari mereka jual jamu, jual jamu, salah satu di antara mereka jual madu kerjanya, mau keliling pakai motor, satu lagi pakai sepeda, jual jamu-jamu ini ya, biasa aja. Tapi katanya saya puas, saya senang. Sekarang ini nggak ada rasa, nggak bisa saya gambarkan kebahagiaan yang saya miliki, katanya. Demikian ya, subhanallah, saya saat itu merenung-renung sekali saya melihat keadaan dia, tapi ya mendengarkan cerita dia itu, subhanallah. Orang ini ya Allah ingin menunjuki dia, subhanallah, bagaimana orang dia menceritakan bahagia, senang, nggak bisa dibanggakan, nggak bisa digambarkannya begitu. Dia ingin menceritakan bahwa ketika dia telah mengenal agama ini. Demikian bahwa kita memang perlu, di antara yang mesti kita awasi adalah sahabat dan juga teman-teman kita. Maka kita harus berteman dengan orang-orang mesti berakhlak baik dan beribadah yang banyak. Demikian di antaranya. Kemudian bahwa kita memang sekali-kali ada kemunduran-kemunduran, dan hal itu tidak
membuat kita sini jangan turutkan itu. Kembali kepada hal yang baik secepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Aisyah di Cibitung. Baik, Ustaz, ana adalah anak hasil dari zina. Ibu dahulu hamil di luar nikah. Bagaimana status perkawinan ana jika yang menjadi wali dalam pernikahan ana dahulu adalah ayah kandung dan bukan wali hakim? Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khair. Berarti wanita dia. Iya, Ustaz. Kalau wanita Allah alam, tapi sebagian ulama berbeda pendapat, ini tidak boleh dia menjadi walinya karena memang dia tidak ayahnya secara syar'i, maka harus dia wali hakim. Allah alam, kalau karena diperbuatan ini karena jahil, insyaallah tidak masalah, dia tidak tahu hukumnya. Allah alam, tapi yang sepanjang ini anak ketahui, hal itu memang tidak dibolehkan dia menjadi wali hakim karena perbuatan ini dia lakukan dengan dalam keadaan kebodohan, tidak tahu, insyaallah tidak mengapa, dan hal ini bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain ya. Kita angkat kembali dari titipan pertanyaan, Ustaz ya. Ustaz, menonton bola hukumnya mubah, kemudian mengajar atau belajar adalah hukumnya wajib. Bagaimana Ustaz bila kita menonton bola meninggalkan mengajar atau belajar? Mohon nasihatnya. Begini, kalau menonton semuanya adalah lahu. Ya, menonton bola mubah maksudnya bagaimana? Kalau umpamanya waktunya sudah kehabisan gara-gara itu, sudah tidak boleh lagi itu. Tidak boleh lagi dia lakukan, bukan mubah lagi, jatuh pada yang haram karena sudah membuang waktunya pada suatu hal yang tidak berfaedah bagi dunia dan akhiratnya. Bahkan bisa-bisa nanti akhlak dan cara berbicara, gaya-gayanya bisa pindah kepada dia bila dia sering menonton orang itu. Bahkan ada orang yang gila bola sampai potong rambutnya, nomor bajunya, sepatunya, sampai dicontoh semua. Ya, bahkan kegilaannya kepada mencinta Rasulullah tidak seperti itu. Jadi hal ini jangan sampai diturutkan karena itu adalah tidak membawa faedah dalam kehidupannya dan umur kita akan dipertanggungjawabkan sedetik sekalipun. Jadi wa an syababi la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, an umri fima afna, an syababi fima abla, wa an mali fima iktasaba fima anfaqa. Yaitu kita bahwa tidak akan bergerak kaki seorang manusia pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan 4 perkara. Tentang umurnya di mana dia habiskan, tentang masa mudanya di mana dia habiskan juga, ya, dan juga kemudian tentang hartanya di mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Demikian bahwa umur kita hendaknya janganlah lakukan hal-hal yang terbaik, barangkali daripada mencabut daripada menonton bola yang gila-gila begitu. Lebih baik barangkali lakukan saja hal-hal yang berfaedah untuk dunianya, ya, berfaedah untuk dunia. Berarti orang ini sudah kelebihan waktu lagi. Tapi kalau orang ini memiliki ketakwaan, maka dia tidak akan memiliki waktu yang kosong untuk hal-hal seperti itu, ya. Bahkan sebagian orang justru dia ingin ada orang berinfak kepadanya waktu agar dia bisa menggunakan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, ada penelpon yang sudah lama menunggu, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Saya Bu Taufik. Di mana Ibu? Di Taman Mini. Taman Mini, ya. Silakan Ibu. Saya itu dari umur 6 tahun sampai umur 18 tahun itu saya sholat. Bahkan ayah saya itu suka membawa saya salat tahajud. 18 tahun saya sudah ngajar di SMP. Kemudian saya pindah ke Jakarta, umur 25 tahun saya nikah. Lalu kain jilbabnya dulu itu sampai di Jakarta, ya karena pergaulan Jakarta sudah terbuka. Tahun 89 saya pergi haji umur 54. Terus dosa saya dari umur 25 sampai 54 itu saya kan tidak pakai jilbab. Bagaimana itu istilahnya itu? Iya, itu saja Bu ya. Ya. Ya, kalau sudah bertobat sudah diampuni Allah Bu. Sedangkan orang dosa syirik saja diampuni Allah. Jadi tidak perlu dipikirkan. Tapi syaitan akan senantiasa nanti menggoda kita. Wah, ingat-ingat dosa kamu banyak, kamu tidak diampuni lagi dosanya. Jangan kita ingat-ingat lagi kita bahwa harus beriman Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha penerima ampun, Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Jadi tidak pernah tawar-tawar tuh Bu. Kalau manusia di dunia ya kita sudah melas-melas minta maaf, jadi tiada maaf bagimu. Tapi bagi Allah tidak. Ya, bagi Allah astaghfirullah, ya, wa atubu ilaik, inni zalamtu nafsi faghfir li dzunubi,
Allah akan ampunkan dosa kita. Tawwab itu ada kalimat yang begitu sangat penerima tobat. Ghafur, sangat pengampun, tidak akan pernah, ya. Oleh sebab itu Rasulullah katakan at-taubat tahjubu ma qablaha. Ini taubat menutup segala dosa-dosa apapun dosanya, sebesar apapun, hatta syirik sekalipun. Kalau dia sudah bertobat, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dan Abu Nisa di Ciledug. Ciledug ya Pak ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustaz, mungkin ini merupakan musibah terbesar ya untuk saya dan Afwan Bapak, dikecilkan sedikit aja monitornya, ada feedback balik ya. Baik, silakan lanjutkan kembali. Ini kemarin hari Minggu kita kan udah rutin itu Pak, ada kajian ya di masjid dekat rumah. Tiba-tiba mungkin itu udah permasalahan lama, kita tiba-tiba ada ini seorang yang mengusir kita gitu Pak. Jadi saya sampai sekarang bingung gimana mengatasinya. Itu Masya Allah pengusirannya saya anggap terlalu kasar ya. Karena mereka itu ke dalam masjid, masuk itu bawa senjata tajam, celurit gitu. Masya Allah sekali itu. Itu saya sampai sekarang bingung menyelesaikan permasalahan itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz itu. Dan minta pertimbangan. Ya. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita dalam menjalankan hal yang hak, memang selalu mendapat tantangan dan tantangan. Tetapi kita pertama ada memohon kepada Allah agar diberi ketabahan. Kedua, ketika hal ini seperti ini, maka hal ini wajib dilaporkan imam kepada Bapak RT atau pada yang hak yang berwajib. Disilakan diselesaikan secara itu. Biar orang-orang ini tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Apa alasannya ketika musik itu? Apakah alasan apa? Jadi inilah tindakan yang saya katakan, orang memandang yang hak itu adalah batil, yang batil dianggap hak. Kenapa dia tidak pernah berani orang-orang mengusir orang-orang yang lewat di depannya dengan celana pendek, yang dada terbuka, justru orang di masjid kok diusir? Ini kan sudah keterlaluan sesat. Barangkali yang biasanya orang tidak ini tidak pernah sholat malah kadang-kadang. Mungkin tidak pernah datang ke masjid. Itu kebiasaan orang seperti ini, seperti itu. Mungkin saja dia tidak pernah sholat dan barangkali mungkin tidak pernah datang ke masjid. Ya, tetapi ketika dia melihat orang melakukan hal yang baik, dia merasa ganas dan panas. Nah, pertama langkah yang diambil adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang, harus dilaporkan karena kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Jadi supaya diamankan, dan jika terjadi sesuatu hal bahwa si fulan ini telah melakukan hal ini pada saya, kemudian di samping itu kita memohon ketabahan kepada Allah, dan kita jangan menyasa minder Rasulullah, para sahabat, sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang disiksa dan macam-macam. Ya, itu tantangan, dan itu memang itu baru ujian diberikan Allah kepada kita. Ya, ujian diberikan Allah kepada kita, maka kita perlu bersabar. Oleh itu maka sebaiknya jika ada teman-teman yang lain, berkomunikasi dengan teman-teman itu bagaimana sebaiknya, dan orang itu kita barangkali dengan kita berbuat baik juga kepada dia, mudah-mudahan dia justru berbalik, ya, menjadi orang yang paling mencintai kita nantinya. Ya, kita temui dia, salami dia, datang ke Pak RT umpamanya, saya ingin dengan fulan ini ada kisah seperti itu dan saya ingin minta maaf dan ingin kejelasan dia semacam itu kepada Bapak polisi kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara Pak RT dan RW segala macam. Allahu a'lam bishawab. Oke, satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Lasino Pak di Rawalumbu. Iya, silakan. Mau tanya Ustaz, bagaimana menggabungkan antara ilmu dan dunia ini Ustaz, karena kecenderungan kita ini yang masih perlu banyak belajar itu cinta terhadap dunia Ustaz, yang kata Ibnu Qayyim itu adalah sumber Allah. Mohon maaf ya, terputus, mungkin bisa kita tangkap Ustaz ya, sekilas dari pertanyaannya bisa dijawab. Pertama, maka sebagaimana kita katakan tadi, senantiasa bahwa kita ini tidak mungkin berubah total. Manusia itu beransur-ansur. Ya, maka senantiasa kita dengar-dengar ayat-ayat dan hadis-hadis, bertambah ilmu, berteman dengan orang-orang yang tidak
tergila-gila dengan dunia. Demikian juga kita harus memandang, jadi dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh sebab itu Allah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya kan, kalau seandainya dunia ini punya nilai senilai sayap nyamuk, tentulah tidak akan diberi orang kafir itu setetes air minum oleh Allah. Demikian pula bahwa dunia ini memang menggiurkan. Bang, kita tidak juga diharamkan mencari dunia. Pertama, yang diharamkan adalah bila mencapai dengan cara yang haram. Kedua, apabila berlebih-lebihan dan melalaikan dari memikirkan hidupan akhirat ini. Bukan kita diharamkan mencari kesenangan duniawi, tidak juga. Ya boleh kita ingin mendapat rezeki yang halal dengan cara yang halal, dengan harta yang banyak, ingin untuk membantu pakai miskin, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang dilarang itu adalah melalaikan jika dia dapatkan dengan cara yang halal. Ya, tapi kalau cara yang haram itu sudah dari asalnya sudah salah. Jadi ada dua hal. Mencapai dunia dengan cara yang haram itu diharamkan. Kedua, mencapai dunia melalaikan dari hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ada begitu banyak pesan singkat yang telah masuk, kita angkat beberapanya. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita di Bekasi. Ustaz, saya sudah melakukan semua hitam dosa dari yang kecil sampai yang besar. Dari berzina, kemudian durhaka, syirik, dan sekarang Anda ingin bertaubat. Akan tapi kenapa rasanya hati ini putus asa dan khawatir doa itu tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bayangan-bayang setan kepada kita, karena hal yang akan sangat mengecewakan setan. Kenapa? Dia sudah buang waktu selama ini merayu dan justru malah bertobat katanya. Itu kecewa dia. Oleh sebab itu Allah katakan wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa. Ingat bagaimana para sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam. Di antara mereka berbagai macam dosa, ya. Bahkan dalam kisah Bani Israel yang telah membunuh 100 orang malah, ya, masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara bertobat? Nah, bila memang kita bertobat, maka kita wajib meninggalkan teman-teman yang biasa melakukan hal itu, pertemanan dengan hal-hal yang baik, wasilah-wasilah, bacaan-bacaan yang misalnya masih ada di rumah buang, atau masih ada gambar-gambar yang bermacam-macam buang itu. Hal itu akan mengingatkan kembali, akan menggoda-goda nantinya. Jadi wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang dapat membawa kembali mengingat kepada dosa yang lalu, wajib kita tinggalkan. Kemudian kita betul-betul bertobat kepada Allah, di samping mencari teman yang dapat motivasi kita menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Ya, jangan kita kecewa, jangan kita tidak yakin, karena setan itu seperti itulah, meyakinkan kepada, wah kamu ini tidak diterima tobatnya oleh Allah lagi, sudah dosamu sebedah itu. Tidak. Kita katakan syirik dosa yang paling besar diampuni Allah. Begitu juga para sahabat di awal Islam, bermacam-macam dosa yang mereka lakukan. Ya, jangan ragu bahwa yakinlah tobat kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diiringi dengan ilmu dan amal soleh. Wallahu a'lam. Ustaz, kembali kita angkat dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada ikhwah agar yang tentunya sudah mengenal manhaj ini, agar tidak kaku dalam bermuamalah di masyarakat, dalam mengenalkan manhaj yang mulia ini, karena banyak kita dapatkan sebagian ikhwah ya, begitu kaku dalam bermuamalah kepada masyarakat. Jazakallah khair. Pertama, ya barangkali karena masih ada pengaruh-pengaruh ya. Ada ikhwah kita dari awal berdakwah ingin mentatbik, yaitu masalah itu hajar wa tahzir. Bahkan ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajar dan tahzir di mana kapan? Yaitu di akhir peperangan, setelah peperangan terakhir, perang Tabuk. Dilakukan kepada siapa? Tapi Rasulullah tidak pernah mentahzir orang munafikin, tidak mentahzir orang munafikin juga yang minta izin pada itu. Rasulullah tahu orang yang bohong. Jadi harus memiliki ilmu bahwa kita di awal berdakwah bukan tahzir yang kita mukakan, bahwa asal manhaj ya tahzir itu adalah nanti setelah ya hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Pertama dengan nasihat, dengan cara berbuat baik. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mentahzir orang kafir di hadapan. Kalau ditahzir Rasulullah, siapa yang mau Islam dulu? Waktu awal di Mekah, Rasulullah SAW datang kepada tenda-tenda orang kaum musyrikin, malah mengatakan, "May ya'khudhuni ila qaumihi liuballigha kalami rabbi." Hai, di antara kalian siapa yang mau membawaku kepada kampungnya biar aku sampaikan ini dakwah Tuhanku, seruan Tuhanku, karena Quraisy telah menghambatku dan menyampaikan seruan Tuhanku, ya, perkataan Tuhanku. Begitu. Ya, oleh sebab itu jangan ya berdakwah. Jangan kita pahami menjauhi alur bid'ah berarti tidak menyeru mereka kepada barat. Jangan kita pahami berbarok atau
berlepas diri dari orang-orang yang kafir, kita tidak mendakwai mereka. Bukan begitu. Berbeda. Oleh sebab itu berbeda di antara muamalah hasanah dengan mujamalah. Ini harus dipahami. Ada orang mengatakan mujamalah enggak? Rasulullah SAW, paman beliau Abu Talib, berapa? Enggak pernah beliau tahzir. Ini ada teman-teman kita yang baru kenal, malah orang tuanya ditahzir oleh dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi oleh sebab itu kita ikhwan dalam berbahas salaf haruslah paham secara baik dan benar, jangan paham sedikit-sedikit ya lalu membuat penyakit. Oleh sebab itu maka kita dalam memahami itu, maka asal usul bidah apa? Adalah beramal dengan sebagian nusus, meninggalkan nusus yang lainnya. Jadi di sana ada nusus yang membuat kita bahkan menyuruh kita untuk berlemah lembut ya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW bahwa Allah inna rafiqa yuhibbul rifqah. Allah itu lemah lembut dan menyukai orang yang bersifat lemah lembut. Oleh sebab itu marilah kita dalam berdakwah dengan masyarakat bahwa asal mereka itu adalah karena tidak punya ketahuan mereka. Karena tidak tahu maka kita wajib mendakwai mereka secara lemah lembut, bersalam, senyum, berziarah, memberi hadiah. Semuanya dilakukan Rasulullah SAW ya, memberi hadiah dan segala macamnya. Apapun kegiatan masyarakat dalam kampung kita wajib ikut serta. Ya, kalau ada bid'ah kita tinggalkan bid'ah, jangan kita ikut. Ada orang meninggal di sana, orang melakukan bid'ah lalu kita tidak mau nyenguk, bukan begitu. Kita contohkan bagaimana sunnah ketika ada orang meninggal. Begitu. Jangan karena mamanya di Makkah banyak orang melakukan bid'ah, saya nggak mau haji dah, bukan begitu. Karena di masjid itu ada orang munafikin, saya tidak mau sholat, tidak begitu kata sahabat Rasulullah SAW. Walau orang munafikin sama-sama sholat, mereka tidak meninggalkan kebenaran karena adanya kemungkaran di situ. Tapi justru kita mengingkari kemungkaran. Ya, maka kita wajib. Dan juga bukan berarti kita menyuruh cara berdakwah pemanya harus ikut dengan sistem pemanya kalau mereka tahlim kita ikut dulu, di sana kita disampaikan benar. Tidak, bukan begitu juga nasihat kita. Jangan juga dipahami, tapi dalam hal-hal yang mungkar kita tidak ikut. Tapi ada hal-hal yang memang dianjurkan dalam Islam kita ikuti. Tapi ada orang melakukan bid'ah dalam hal itu, maka kita menunjukkan bagaimana perbuatan sunnah. Itu yang kita tentukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gaji atau pensiunan dari kerja di bank yang dipakai buat biaya hidup, apakah akan mempengaruhi hati dan tingkah laku kita? Kemudian bagaimana sikap kita jika kita berkunjung ke orang tua atau saudara yang disuguhi makanan dari gaji atau pensiunan bank? Jazakallah khair. Dari Ahmad. Allahu alam, hal ini adalah persoalan yang perlu ditanyakan kepada masyayikh. Yang jelas kalau memang tidak ada usaha lain dia ya ada bank itu bank riba, jelas uang riba ya, jelas uang riba. Tapi kalau dia ada usaha lain selama ini yang kita pahami itu tidak masalah apabila kita makan di rumahnya. Dan hal ini seperti yang tanyakan saja pada ustaz yang lain. Dan berkaitan tentang hasil usaha di bank itu apakah akan mempengaruhi hati dan tingkah laku seseorang, Ustaz? Ya jelas kalau makanan yang haram, kalau harta riba jelas mempengaruhi, mempengaruh ya. Tapi apabila dia bertobat tidak masalah ya, dia bertobat ya, diampuni. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Salam, iya. Ibu Yusra di Kampung Rambutan. Iya, silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya kan anak tiri gitu kan. Terus 7 tahun lalu kan saya menikah, tapi karena saya nggak tahu ayah kandung saya di mana, terus saya pakai wali hakim. Itu gimana ya pernikahan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh, hal seperti itu dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan oleh syariat, memang bapaknya tidak ada. Kalau ataupun pamannya, kalau ada bisa pamannya. Kalau ada saudara laki-laki saudara laki-lakinya, atau adik laki-laki bisa adik saudara laki-lakinya, ya itu boleh. Tapi kalau hal itu sudah terlanjur, itu yang dilakukan ketika 3 tahun, insya Allah tidak masalah. Kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya, di mana Ibu? Ini Linda di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya, silakan. Ya, ini Pak Ustadz, aku punya kakak yang kerja di itu tempat saudaranya, tapi selama 7 tahun itu nggak digaji, terus minjam uang 1.500.000. Terus yang bikin bingung gitu, gimana kalau nggak dibayar? Gitu aja Pak Ustaz. Itu saja ya. Iya. Sebetulnya ya itu seperti inilah kesalahan ya, ada orang yang sudah mempekerjakan orang ya, walaupun adik kakak seperti itu harus dibayar gajinya. Tetapi sebaiknya dia ngomong dengan kakaknya, saya sudah bekerja sekian lama dan saya pernah meminjam uang, bagaimana kalau uang ini dianggap gaji saya itu saja. Harus terang di sana kepada kakaknya. Kalau dia katakan enggak apa-apa, ya kalau masih ada kelebihan
gaji atau kelebihan utang, maka wajib dikembalikan. Kalau kewajiban haji masih ada, maka sang kakak harus wajib juga membayar kepada adiknya. Ya, harus dibayar kepada adiknya. Kalau utangnya lebih gede, ya maka dia harus membayar sisa maka hal itu. Maka oleh sebab itu, apa asasnya dia bersama kakaknya? Mungkin saja dia makan sama kakaknya, atau mungkin dianggap oleh kakaknya itu karena dia sudah makan, tinggal sama, sudah biaya hidupnya itu bekerja dengan saya. Itu kembali kepada kesepakatan dari awal dan bagaimana keadaannya waktu bersama kakaknya. Baik, saat kita angkat kembali satu penelpon terakhir dan satu SMS terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Bu Medi, Pondok Melati. Iya, silakan Pak. Mau tanya nih Ustaz ya. Di tempat saya ada 2 masjid ya. Yang ke rumah itu mengamalkan yang bid'ah, tapi yang agak jauh itu ya berusaha mengamalkan sunnah ya. Dan saya belum mampu untuk mendakwahinya ke rumah saya itu. Gimana kira-kira sikap saya? Baik. Pertama, bentuk bid'ahnya apa? Selama bid'ahnya itu tidak membatalkan sholat, boleh sholat bersama mereka. Tetapi kalau umpamanya sholat bid'ahnya itu terjadi di saat sholat jahriyah, maka kita sholat saja sholat syariah. Jika kita sholat itu waktu sholat zuhur, sholat asar, ya kan, biar mereka tidak merasa asing dengan kita. Justru kita mensalami, meminjami buku, mengajak dia makan ke rumah kita sekali-kali, ya gitu. Atau diajak tetangga kita, umpamanya kita undang ustaz ke rumah kita, diajak beberapa tetangga kita dengarkan ceramah seperti itu, diajak makan ke rumah kita, umpamanya langsung dipanggil ustaz, umpamanya ada ustaz hadir, kita ajak untuk ngasih ceramah sedikit gitu, atau meminjamkan buku dan segala macam. Banyak cara sebetulnya, banyak cara ya, banyak cara. Mau kita harus seperti khidmah dengan membantu tetangga-tetangga kita atau masyarakat di situ. Lihatkan bahwa kita itu bukanlah orang-orang yang asing, yang mengasingkan diri dan segala macamnya. Oleh sebab itu maka kita dalam berdakwah masyarakat perlu bijaksana. Selama ya sholat itu tidak hal-hal yang dilakukan bid'ah itu tidak membatalkan sholat, sholatnya sah, tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau memang juga kurang puas, maka sholat sajalah bersama mereka, sholat syariah, atau pada hal-hal waktu yang tidak terjadi syariah. Maka kita harus berdakwah secara baik-baik, mempengaruhi. Mungkin kita akan bicara dengan pengurus masjid, bagaimana kalau kita undang ustaz, saya ada punya ustaz, semua itu. Maka kita harus bijaksanalah dengan bergaul di tengah masyarakat. Allahu a'lam. Satu pesan singkat Ustaz kita angkat dari pendengar kita. Ustaz, Anda dahulu pernah mengambil uang orang tua tanpa izin. Apakah Anda harus mengembalikannya sekarang dan mengakuinya agar taubat Anda diterima? Jazakallah khair. Memang halal itu, memang ambil orang halal. Orang tua mengambil harta anaknya juga anak seperti itu. Tapi jangan banyak. Tapi tindakan itu merupakan suatu hal yang perbuatan yang durhaka kepada orang tua, karena mengambil harta tanpa izin. Apalagi mungkin melampaui batas, ambil harta banyak yang diambil. Ya, tapi insya Allah hal itu kita atau orang tuanya masih hidup, katakan saja saya pernah curi uang ibu dulu, sekarang maafkan ya, ya terus terang saja seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita malam ini, Ustaz. Tafadhol. Pertama, kesimpulan terakhir yang ingin kita sampaikan adalah bahwa berdasarkan apa yang telah kita sampaikan tadi, jalan keluar dari segala persoalan kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan apa saja, politik, ekonomi, ya barangkali ini kepada bapak-bapak kita yang ada di pemerintahan, bahwa jalan keluar adalah masing-masing kita jangan saling menyalahkan lagi, ya, bahwa kalian masing-masing kita masihlah mengoreksi dosa-dosa kita masing-masing. Kemudian kalau bertobat enggak perlulah ramai-ramai ke Istiqlal, bertobatlah masing-masing sendiri-sendiri, ya enggak perlu pamer-pamer yang tujuannya juga untuk pemilu juga, bukan begitu. Ikhlaslah dalam bertobat begitu. Ikhlaslah dalam berdoa dengan istighotsah gitu saja ma'iyah segala macamnya. Tapi benar-benarlah kepada Allah, jujurlah, ya, akuilah dosanya, bertobat kepada Allah. Dan saya yakin apabila benar segala penguasa-penguasa kita ini bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka jalan yang sangat mulus untuk keluar dari segala persoalan negara ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Sebab Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuka baginya pintu keluar dari berbagai persoalan. Dari persoalan apa saja? Politik, ekonomi, kemasyarakatan, kemiskinan, apa saja. Yakinlah. Oleh sebab itu kita pesankan kepada seluruh rakyat kita, mari kita masing-masing kembali mengoreksi dosa kita, jangan dosa orang lain dulu, ya, koreksi diri kita dulu, ya.
Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, mari kita jangan karena apalagi tujuannya menyalahkan orang lain adalah demi untuk menjatuhkan orang lain di hadapan orang ramai. Nah, mari kita sama-sama ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa dengan bertakwa kepada Allah, persoalan bangsa ini, apakah itu hubungan antar umat beragama atau sesama umat beragama sendiri, akan terpecahkan hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, insyaallah akan bukan baginya pintu keluar dari segala persoalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada dia kira-kira. Nah, jelas apapun persoalan kita. Demikian, ketika kaum muslimin ditimpa bagaimana pentingnya taubat. Oleh sebab itu ketika kaum muslimin ditimpa musibah penceklik di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia membacakan doa, memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya suatu musibah tidak akan turun kecuali dengan sebab dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat. Oleh sebab itu marilah setiap kita melihat pada diri masing-masing di mana letak diri kita dalam melaksanakan perintah dan larangan agama. Bila hasilnya selalu terbalik, setiap perintah kita lalaikan dan setiap larangan kita lakukan, maka hendaklah kita berputar haluan dari hal yang berlawanan tersebut kepada jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.